إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Akhwati fillah kaum muslimah, para ibu-ibu yang senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dan bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita semua di tempat ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan baginya urusan agama. Dia akan paham mana yang halal dan mana yang haram. Dia akan paham mana yang baik dan yang tidak. Dia akan paham mana itu maksiat, mana itu ketaatan. Dan juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, juga diberikan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan wanita muslimah adalah sebaik-baik perhiasan yang terindah di atas muka bumi ini. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan yang terindah di atas muka bumi ini adalah para wanita yang soleh, yang salihah. Maka barang siapa para wanita, para ummahat, para ibu yang ingin menjadi perhiasan terindah di atas muka bumi ini, jadilah wanita yang salihah, yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaati suami-suaminya. Nah, kita lanjutkan pada pagi hari ini menjelang siang ini pembahasan kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada halaman yang ke-45. Kita masih di bab tentang bahaya lisan ya. Bahaya lisan sudah kita jelaskan. Di antaranya yang pertama tentang bahaya lisan adalah berbicara tentang kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua berbicara tentang bid'ah. Yang ketiga berbicara atau ghibah. Ghibah menyebarkan atau membicarakan aib orang lain. Kemudian di antara bahaya lisan atau keburukan lisan adalah an-namimah, adu domba. Kemudian setelah itu baru kita masuk di yang halaman ke-45. Dan ini termasuk masih bahaya lisan, yaitu adalah al-kadhibu. Al-kadhib artinya berdusta, berbohong. Qala al-muallifah rahimahullahu ta'ala, penulis buku ini mengatakan, wal kadhibu huwa ma khaliful waqi'.
dusta itu adalah yang menyelisihi yang sebenarnya. Dusta itu adalah yang menyelisihi yang sebenarnya. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Wal kadhibu min khisalil munafiqin, dan dusta atau berbohong ini adalah di antara sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Inilah tanda-tanda dari sifat-sifat kemunafikan. Maka seorang muslim dan muslimah, para akhwat, para ummahat, para ibu, perhatikan baik-baik tentang 3 tanda ini. Namun perhatikan, ketika kita membaca sebuah hadis tentang ini, ya, hadis tentang tanda munafik ada 3, jangan kita jadikan sebagai senjata untuk mengeker, menembak orang lain. Tapi jadikan hadis yang kita baca ini pertama untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah terbebas dari bohong? Apakah kita sudah bisa meninggalkan bohong? Apakah kita sudah berusaha untuk menepati janji? Apakah kita sudah menjadi orang yang amanah? Jangan digunakan hadis ini untuk menembak orang lain, ya. Jangan jadikan hadis ini untuk menjadi senjata orang lain, jangan. Tapi kita keker diri sendiri, kita tembakkan kepada diri sendiri. Jangan-jangan saya termasuk di antara orang-orang munafik, ya. Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang takut dengan kemunafikan. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling takut dengan sifat kemunafikan, hingga Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ini termasuk sahibus sirrin Nabi, pemegang kunci rahasia, yang mana Hudzaifah bin Yaman telah mengetahui nama-nama orang-orang munafik. Makanya Umar bin Khattab, ketika ada orang yang meninggal dunia, Umar melihat apa yang dilakukan oleh Hudzaifah. Jika seandainya Hudzaifah menyolati orang, maka dia bukan orang munafik. Ini munafik yang irtifat, munafik yang dapat mengeluarkan dari Islam, atau munafik yang munafik besar, orang-orang yang berpura-pura masuk Islam kemudian dia menyamar seperti orang-orang Islam. Ini munafik yang sebenarnya, ya. Dan para sahabat takut dengan sifat kemunafikan, sehingga Umar pernah berkata kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah mengatakan, anta lasta minhu, engkau bukan termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ma'asal muslimah, para ummahat, para ibu, hendaknya kita berusaha menjauhkan diri kita dari yang namanya dusta, ya. Jangan gemar atau mudah berdusta. Wal kadibu yusalu bi sahibihi ilal fujur, dan orang yang berdusta, dia akan menyeret pelakunya ke dalam perbuatan kejelekan. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah,
dan kebaikan akan menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seorang senantiasa berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah dialah orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya dusta akan menghantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wa la yazalul 'abdu yaktibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kaddzab. Dan seorang senantiasa berlaku dusta, senantiasa berbohong sampai ditulis di sisi Allah adalah dia seorang pendusta. Ya, jadi hati-hati dengan sifat atau perilaku ini, bahaya lisan ini, yaitu berdusta, berbohong, ya. Falladhi yakunu khuluquhul kadhib. Dan orang yang biasa berdusta, wa ya'tadul kadhib hatta yasira min taba'ihi, dan dia berusaha terus melakukan kedustaan, berbohong, maka sampai kebohongan itu menjadi tabiatnya, akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu termasuk pendusta. Wa fi zumratil kadzabin, dan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berdusta, para pendusta yang lainnya. Wa innal insana la yarda an yuqala lahu minan nasi kadzab. Perhatikan, seorang manusia tidak akan mau dikenal di tengah-tengah manusia, masyarakat yang lain, si fulan pendusta. Adakah di antara kita yang mau dikenal sebagai pendusta? Tentu kita tidak akan mau, ya. Afala ya'ba an yuktaba 'indallahi kadzaban. Lalu bagaimana mungkin ada seorang yang mau ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta? Wa huwa alladhi khalaqahu wa razaqahu. Padahal Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Nas'alullah as-salamah. Kalau seandainya kita tidak mau dicap oleh masyarakat sebagai pendusta, itu di hadapan manusia, di tengah-tengah manusia, lalu bagaimana mungkin kita tidak pula mau? Ya, bagaimana mungkin seorang itu tidak takut dicap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini yang harus kita waspadai para jemaah, para ummahat. Ya, walladhi yaktubu la yasduquhun nas, la yusaddiquhun nas. Orang yang berdusta tidak akan lagi dipercaya oleh manusia. Fa hadithuhu manbud, maka ucapannya akan ditinggalkan oleh manusia. Ya, wa huwa mabghudun 'indan nas, dan dia orang yang dibenci, dimurkai oleh manusia yang lainnya. Wa sadaqa asy-syairi idh yaqul, seorang penyair berkata, ma akbahal kadhibal madmum sahibuhu, sungguh pelaku dusta sangat tercela pelakunya. Wa ahsanas sidqa indallahi wan nasi, dan orang yang paling baik di sisi Allah dan manusia adalah orang yang jujur. Ya, orang yang paling baik di sisi manusia dan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur, ya. Maka jangan kita berdusta. Dan berdusta ini, ma'asal muslimah, para akhwati fillah, merupakan dosa besar. Ya, dosa besar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundab, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yaksuru an yaqula li ashabihi, kebanyakan atau sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada para sahabatnya, ya, apa yang diucapkan Nabi? Hal ra'a ahadun minkum ru'yan, apakah salah seorang di antara kalian telah bermimpi? Qala fayaqussu alaihi ma sya'allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau para sahabatnya mengisahkan kisah-kisah tersebut. Jadi Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian telah bermimpi? Lalu para sahabatnya mengisahkan, saya bermimpi ini dan sini dan seterusnya. Wa innahu qala lana dzata ghadatin, maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami, innahu atani lailah atiyan, sesungguhnya telah datang kepadaku tadi malam dua malaikat.
Wa innahuma ibta'asani, yang keduanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawaku. Wa innahuma qala li, keduanya mengatakan kepadaku, intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma, pergilah. Ya, sesungguhnya kami pergi bersama kedua malaikat tersebut, sampai akhir hadisnya. Di dalam hadis tersebut dikatakan, Amar rajul alladhi ataitu alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu. Adapun orang yang pertama yang aku lihat dalam mimpi tersebut, aku melihat ada orang yang dicabik-cabik pipinya sampai ke tengkuknya. Wa min kharahu ila qafahu, dan dicabik-cabik hidungnya sampai kepada tengkuknya. Wa ainuhu ila qafahu, dan dicabik matanya sampai ke tengkuknya, dikait ya dengan sebuah kail ya. Fa innahu ar-rajulu yabdu min baitihi, sesungguhnya itu adalah orang yang keluar dari rumahnya. Fayakdibul kadbah tablughul afaq, dia membuat sebuah kedustaan, kemudian kedustaannya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini siksaan bagi siapa? Bagi orang yang gemar berdusta. Apa balasannya? Akan dicabik, akan dikail ya. Dengan, kalau sekarang kita bisa lihat orang yang biasa bawa sawit itu, kalau ambil sawit kan ada apa namanya, sebuah kayak kail besar itu ya, itu untuk ngambil buah sawit. Dicabik dari pipinya sampai ke belakangnya, dari hidungnya sampai ke belakangnya, dari matanya sampai ke tengkuknya. Siapa ini? Mereka orang yang berdusta, kemudian kedustaannya tersebar kemana-mana. Ya, ini perhatian bagi para pendongeng yang mengatasnamakan agama, ya, mengatasnamakan agama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ada seorang yang dikubur, kemudian 70 tahun lamanya dikubur. Setelah itu ada orang yang akan ditanam atau dikubur di tempat yang sama. Tiba-tiba penggali kuburnya ketika menggali kubur tersebut ternyata melihat ada ya yang dikubur tersebut sedang membaca Quran, duduk di kursi emas katanya. Ini dusta. Ada yang mengatakan bisa mi'raj dalam satu malam 70 kali. Ini dusta, dan dusta ini tersebar kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang minum kopi ya, dan di dalam perutnya masih ada kopi, dia akan masuk surga. Ini dusta, dan kedustaannya tersebar kemana-mana. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun ya, maka ingat ini dosanya, kedustaan ini yang mengerikan. Dan wa'adhamul kadhib, dan kedustaan yang paling besar, al-kadhibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi ijja'ahu." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah jahannam tempatnya orang-orang kafir? Dan Allah katakan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Ini hampir sama ayatnya ya. Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah neraka itu tempatnya orang-orang kafir? Oleh karena itu, berdusta atas nama Allah, Allah jadikan sebagai dosa yang paling besar, lebih besar daripada syirik. Buka surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah katakan dalam Al-Quran, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan. Apa itu al-fawahish? Perbuatan keburukan, kejelekan. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma, dosa. Wal baghya, zalim.
ya, zalim tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya itu baru apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu engkau berbicara terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak kamu ketahui. Perhatikan di sini ma'asal musliman, ada tingkatan-tingkatan dosa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil al-fawahish, perbuatan jelek, buruk, dosa, melampaui batas, zalim, terus syirik, dan di atas syirik ada lagi sebutan Allah Subhanahu wa taala, wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Ada yang bisa menjawab kenapa dosa berbicara atas nama Allah lebih besar daripada dosa kesyirikan? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah orang yang melakukan kesyirikan berarti menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ketika Allah zat yang harus diibadahi, dimintai, kemudian dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan tandingan antara makhluk yang lain dengan Allah. Tetapi orang yang berbicara dengan atau tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia telah mensejajarkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kenapa dosa berbicara atas nama Allah itu besar. Lebih besar dosanya. Nauzubillah. Hati-hati, dalam zaman sekarang banyak sekali orang yang berbicara agama tanpa ilmu, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia berbicara tanpa dalil, dia berbicara hanya mengikuti katanya orang, dia berbicara ya bukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Summal kadhib 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dosa yang besar atau dosa berbohong yang lebih besar setelah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang kedua berdusta atas nama Nabi. Ini juga jauh lebih besar. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Banyak orang yang mengatakan ini dari Nabi. Nabi mengatakan demikian. Nauzubillah, Nabi tidak pernah mengatakan demikian, lalu dia berkata, maka dia termasuk berdusta atas nama Nabi. Ya, membawakan hadis-hadis palsu, membawakan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan sanadnya. Ya, kemudian dia berbicara tentang agama, menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk kedustaan terhadap nama Nabi. Ada yang mengatakan bahwa ya kami pernah bersalaman dengan Nabi, Nabi mencium lutut untuk apa tuan gurunya. Nauzubillah, ini dusta. Dan ini tersebar. Ya, tersebar. Nauzubillah. Ini bahaya. Banyak sekali kedustaan-kedustaan yang harus kita tinggalkan. Baik. Wa min suwaril kadzib, di antara contoh kedustaan seorang, yaitu contohnya di sini adalah wa'adat tiflu. Wa'adat tiflu bi'itahi syai'an wa huwa kadzib. Ada seorang biasanya memberikan janji kepada anaknya yang kecil akan diberi sesuatu, ternyata dia berdusta. Ya. Seperti seorang mengatakan, "Ta'al, sinilah." Ya. Misalnya ada seorang anak fulan, "Wahai fulan, sini. Apa? Ini, kamu saya akan beri sesuatu." Padahal di tangannya tidak ada apa-apa. Dia hanya untuk membohongi supaya anaknya datang. Ya, ini termasuk bentuk kedustaan. Ini biasanya para ibu-ibu biasa seperti itu. Sini, ini ya saya punya, ya, saya punya sesuatu. Padahal tidak ada. Nah, ini juga termasuk bentuk kedustaan. Nah, ini hati-hati dalam masalah ini ya. Jika memanggil anak ternyata ketika dipanggil diiming-imingin, ingin dikasih sesuatu ternyata tidak, berarti ini termasuk dusta. Biasanya anak keluar rumah, ya dipanggil nggak dengar, lalu dipanggil, "Fulan, sini, saya punya ini, cepat mau apa enggak?" Padahal tidak ada. Ini juga termasuk kedustaan. Dalam hadis
yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Thariq Ibn Shihab dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, man qala li sahibi li sabiyyi ta'al haka summa lam yu'tihi fahiya kadbah. Siapa yang berbicara kepada anaknya, ya, kepada anaknya yang masih kecil, sinilah, kemarilah, saya punya sesuatu, ya, kemudian tidak diberi, kemudian tidak dikasih, maka dia termasuk berdusta, kebohongan. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendidik anak dengan kebohongan. Ya, jangan mendidik anak kita dengan kebohongan. Baik, meskipun di sini ada isnad atau sanad yang terputus, wa Zuhri lam yasma' min Abi Hurairah, dan Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah sebagaimana dalam Jami' Tafsir, tetapi hadis ini sebagian lainnya menguatkan, ya, maknanya benar. Wal kadibu ala tifli yaftah baba syarrin mustatir. Ketahuilah wahai para ummahat bahwa berdusta kepada anak kecil itu akan membuka pintu keburukan yang sangat besar. Kenapa? Fatiflu sayata'allamu hadhil hislah. Maka anak kecil itu akan tahu, ya, akan mengetahui kebohongan ini, sehingga apa yang terjadi? Fayakdzibu fi hadisi, dia akan sering berdusta dengan ucapannya, wa yakhlifu fi wa'dihi, dia akan mengingkari janjinya. Makanya sebenarnya para ummahat, para ibu, yang menjadikan anak kita itu jeleknya diri kita sendiri. Yang menjadikan anak kita tidak baik itu ya diri kita sendiri, orang tua. Ya, kebiasaan orang tua salah dalam mendidiknya. Kemari sini, saya punya sesuatu, ternyata enggak. Itu berulang-ulang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga tertanam dalam dirinya, oh, boleh berbohong, boleh berdusta, sehingga yang terjadi dia akan menjadi orang yang berdusta, tumbuh dalam pendidikan yang salah, sehingga dia nantinya akan mengatakan, oh, ternyata dusta itu boleh, bohong itu boleh. Hati-hati, itu akan menular kepada yang lain. Jangan ajarkan anak kita, ya, berdusta meskipun remeh perkaranya. Sini kamu, saya punya permen nih, ternyata nggak punya permen. Hati-hati seperti itu, ya. Baik. Walamma kana al-kadhibu khuluqan damiman. Ketika dusta itu merupakan perbuatan yang tercela, kana ahlul jahiliyah yastankifuna minhu. Ketahuilah bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu tidak mau berdusta. Kita tahu bahwa jahiliyah kehidupan yang sangat luar biasa jeleknya, buruknya, tapi mereka tidak berdusta, tidak mau berdusta. Di antara sifat baik orang-orang jahiliyah adalah dermawan, mereka suka memberi. Kemudian apa lagi? Mereka tidak mau berdusta, mereka pemberani dan seterusnya. Nah, lihatlah Abu Sufyan, kana yas'aluhu Hirqal. Abu Sufyan pernah ditanya oleh Raja Heraklius tentang kedudukan Nabi SAW. Maka Abu Sufyan menjawabnya dengan jujur, dan dia mengatakan, wallahi laula an tu'athir anni kadhibah lakadzabtu alaihi. Demi Allah, seandainya jika, ya, saya ini mau berdusta, maka saya akan berdusta kepadanya. Ai berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana andaka lam yakun qad aslama Abu Sufyan. Dan kemudian setelah itu ternyata Abu Sufyan itu waktu berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Raja Heraklius, itu belum masuk Islam, masih kafir. Abu Sufyan masuk Islam itu nanti mendekati Fathul Mekah, ya, ya, baik. Wa inna min suwaril kadhib aidan, di antara dusta yang lain adalah mazahun nasi bil kadhib, bercanda dengan manusia dengan cara dusta. Ya, istilah sekarang itu ada mungkin stand up comedy, ya, ya, itu ya, ada yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa, ya, untuk menertawakan, membuat orang tertawa, tapi berdusta dia. Lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id. Haddatsana Bahzim bin Hakim, haddatsani abi an jaddihi, dari kakeknya. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wailun, celakalah, ya, lilladzina yuhaddisu, kepada orang-orang yang berbicara, bil hadisi, dengan suatu pembicaraan, dengan suatu ucapan, liyudhika bihil qaum, untuk menjadikan manusia tertawa, wailun lahu summa wailun lahu, celakalah dia, celakalah dia. Ini hadisnya yang terpotong sebenarnya. Yang benar adalah wailul ladzina yuhaddisu, celakalah orang yang berbicara, bil hadisi fayakdzib, dan dia berbohong, liyudhika bihil qaum, tujuannya untuk menjadikan manusia tertawa, terbahak-bahak dengan ucapannya, padahal dia dusta. Ini kan banyak sekarang terjadi, ya, baik di media sosial dengan tulisan ataupun dengan video ataupun dengan yang lainnya, tapi dia dusta. Maka kata Nabi SAW, wailun lahu, wailun lahu, celakalah dia, celakalah dia. Doa keburukan bagi orang yang berdusta, meskipun itu candaan, ya. Apakah canda nggak boleh, Ustaz? Boleh bercanda, tapi jujur candanya, tidak dusta, dan bercanda yang sewajarnya. Baik. Kuntu wa huwa kama qala rahimahullahu wa akhrajahu Abu Dawud. Itu sebagaimana dikatakan oleh bapak kami, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Wa min suwal kadzib, dan di antara contoh dusta yang lain adalah qaulul qail, seorang mengatakan, raaitu fil manam, aku melihat, aku tadi malam bermimpi, wa huwa lam yara syai'an, padahal dia tidak pernah bermimpi. Ya, ada orang yang ngaku-ngaku bermimpi padahal tidak bermimpi. Ini juga termasuk dusta. Aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad berkata kepadaku, engkau adalah keturunan Nabi, engkau adalah keturunanku, katakan. Ya, contohnya seperti itu. Ada orang yang mengatakan lagi, aku bermimpi melihat Nabi SAW tersenyum kepadaku, padahal dia tidak bermimpi. Ya, aku bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril itu, ya, atau aku bermimpi bertemu dengan malaikat maut, misalnya, ya. Ada seterusnya. Ini tidak, padahal dia tidak bermimpi, dia berbohong. Maka ancamannya besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, telah menyatakan kepada kami Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Man tahallama bihulmin lam yarahu, siapa yang ngaku-ngaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, ullifa an ya'kida baina sya'irataini wa lam yaf'al, maka dia akan diperintahkan untuk menggabungkan dua biji gandum, ya, dan dia tidak mungkin akan bisa. Dua biji gandum yang dibelah suruh digabungkan nanti di akhir. Kan cuma itu aja Ustaz perintahnya. Hukumannya jangan sembarangan. Ketika dia tidak sanggup menggabungkan dua biji gandum, itu berarti dia lemah dan dia akan mendapatkan hukuman yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini banyak ma'asyiral muslimin, baik para orang-orang yang berpakaian jubah atau gamis atau dia yang lainnya, lalu dia berbicara, saya bermimpi bertemu dengan anu dan anu, dia menyampaikan kepadaku ini dan itu segala macam. Itu tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Seandainya itu pun benar, lihat dulu apa ucapannya betul apa tidak, ya. Baik. Wa qala rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muslim. Haddatsana Abdus Samad, haddatsana Abdul Rahman ibn Abdullah bin Dinar, maula ibni Umar. Maula itu mantan budak Abdullah bin Umar. Dari abihi, dari ayahnya Ali bin Umar, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, inna min afral fira, sesungguhnya kedustaan yang paling dusta, an yuriya ainaihi ma lam tara, dia seolah-olah melihat mimpi padahal tidak. Berarti ini kedustaan yang paling dusta, dan itu ada tersebar banyak, ya, dan sungguh sangat disayangkan mereka yang berbicara ini adalah membawa agama,
ya, menyebarkan agama dengan kedustaan. Naudzubillah. Fayajibu alaina an nasduqa ma'allahi azza wa jalla. Maka wajib kita untuk senantiasa jujur, ya, bersama Allah juga bersama manusia. Jujur di hadapan Allah, jujur juga di hadapan manusia. Ya, sepatah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Fataharras sidq talul marrah summa ba'da dzalika yasiru sidq khulqan kalak. Maka berusahalah engkau, hai para wanita, untuk senantiasa jujur, sekali terus sekali lagi, terus lakukan berusaha jujur, latihan sampai jujur itu menjadi khuluqan, akhlak engkau wahai para wanita. Sebagaimana dalam hadis yang telah dijelaskan di hadis yang berikutnya yang sebelumnya, ya. Wasadiq yasiku bihin nas fi kalamihi. Orang yang jujur akan dipercaya ucapannya di tengah-tengah manusia dan akan dipercaya muamalahnya, ya, muamalahnya akan terpercaya. Maka hati-hati di dalam muamalah terhadap manusia. Biasanya banyak orang yang berbohong dengan manusia, berjanji akan menepati, ternyata dusta. Ya, biasanya dalam masalah hutang piutang, saya berjanji akan membayar misalnya nanti di bulan ini, ternyata meleset. Ditanya lagi besok, ya, 3 hari lagi, ternyata tidak. Ditanya lagi nanti, ya, ternyata tidak. Berbohong. Nanti muamalahnya akan jelek jadinya di hadapan manusia seperti ini. Wa yarfa'u sahibuhu 'indan nas, dan orang yang jujur itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi mulia di kalangan para makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai para manusia, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman dipanggil namanya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian semua bersama dengan orang-orang yang jujur. Seorang penyair mengatakan, as-sidqu hulwun wa huwal murr. Kejujuran itu adalah, ya, manis dan juga pahit. Was-sidqu la yatrukuhu khurr. Kejujuran tidak akan pernah ditinggalkan bagi orang yang memiliki kebebasan. Jauharatus sidqi laha zinah. Permata kejujuran itu memiliki perhiasan. Yahsuduhal yaqut wal tur. Yang yakut, permata, mutiara, batu mutiara akan hasad kepadanya. Intinya ma'asal muslimah berusaha menjadi orang yang jujur, ya. Baik. Yang berikutnya, yang keenam, di antara bahaya lisan adalah ifsya'us sir atau ifsya'us sir, menyebarkan rahasia, ya, menyebarkan rahasia. Para umat, para ibu yang sudah berkeluarga atau yang belum, hati-hati menyebarkan rahasia. Apabila, terlebih lagi apabila seandainya, ya, suami istri hubungannya sudah tidak baik hubungannya, ada masalah dengan suaminya atau ada masalah dengan istrinya, lalu istrinya membuat status di media sosial, disebarkan aibnya, atau diwawancarai, disebarkan aibnya, aib suaminya, disebarkan rahasia istrinya. Ingat, ini termasuk bahaya lisan. Seorang harus menjaga rahasia orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ketiga, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Allah katakan, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi SAW membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, itu Hafsah. Nabi pernah berbicara rahasia kepada Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab, ya. Rasulullah menikah dengan Hafsah. Tatkala itu Hafsah sudah punya suami, tapi meninggal dunia di perang Badar. Setelah itu menjagalah Hafsah.
Dan Hafsah menjanda itu pada umur 18 tahun. Wah, berarti orang dulu nikahnya cepat ya, cepat dia nikahi. 18 tahun sudah menjadi janda. Maka Umar menawarkan kepada Utsman, tapi Utsman tidak ada kata-kata. Umar menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar pun diam, tidak ada kata-kata. Dan Umar pun akhirnya menawarkan kepada Rasulullah, Rasulullah pun mengkhitbahnya atau melamarnya ya. Dinikahi oleh Nabi SAW menjadi istri yang salihah, yang cerdas, yang baik, termasuk yang banyak ilmunya. Ini Hafsah. Kalau kita lihat kisah tentang Hafsah sangat luar biasa. Dan di antara keutamaan Hafsah ini juga sebab turunnya surat At-Tahrim ini. Surat At-Tahrim ya, juz yang ke-28. Perhatikan di sini. Ketika Nabi SAW berbicara rahasia kepada Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan persis peristiwa itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Maka Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi pernah berbicara kepada Hafsah tentang rahasia. Apa rahasianya nanti kita ceritakan di sini. Akan kita bahas sebab turunnya ayat ini. Ternyata rahasia tersebut dikabarkan kepada Aisyah oleh Hafsah, ya. Dan Nabi pun mengetahui. Ketika Nabi ditanya, dari mana kau tahu wahai Nabi? Wahai Rasulullah, yang memberitahuku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Hafsah dengan Aisyah ini ya, ibaratnya istri-istri Nabi itu ada yang berkelompok-kelompok ya, tapi tidak berbenci, tidak. Ya, Hafsah itu senang, sekelok dengan Aisyah. Baik. Wa qad ikhtalafa fi bayani sirri madhkur fil ayatil qaiha ala qailain. Dan para ulama berbeda pendapat tentang rahasia apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Yang pertama pada halaman 49, al-awwal, yang pertama adalah annahu tahrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil asal. Nabi mengharamkan madu. Ya, madu ya, madu bukan madu istilah yang lain, madu lebah. Wa sayatil hadisu tahta unwan, akan datang penjelasannya nanti, ya. Ya, baik. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu dari pemberian Zainab. Ya, ternyata diketahui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, diketahui oleh Hafsah. Ini diketahui oleh Aisyah. Kemudian marahlah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, aku haramkan tidak minum madu dari Zainab. Aku haramkan tidak akan minum madu dari Zainab. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau lakukan hal tersebut untuk mencari ridha istrimu. Nah, seperti itu ya. Ini yang sebab pertama. Pendapat yang kedua, annahu tahrimu Maryah al-Qibtiyah. Berkaitan tentang Maryah al-Qibtiyah, yaitu Maryah ini termasuk budak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu tahrimuha, sebab diharamkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya menggauli Maryah di rumahnya Hafsah. Di rumahnya Hafsah, fi baiti Hafsah. Wa nawabatha, yang ini sebagai penggantinya. Ternyata fawajadat Hafsah mendapati, artinya mengetahui Nabi SAW itu berhubungan dengan mantan atau dengan budaknya di rumahnya Hafsah. Maka marahlah si Hafsah tersebut. Dan Nabi SAW berjanji, ala tardaina an uharrimaha fala aqrabuha. Kalau kamu mau ridho, saya akan haramkan, tidak akan mendekati Maryah lagi. Ini pendapat yang kedua. Maka Hafsah mengatakan, bala, iya.
faharramaha, lalu Rasulullah pun mengharamkan tidak akan mendekati Maryah Al-Qibtiyah. Wa qala laha, dan Rasul mengatakan la tadhkuri dzaliki li ahadin, wahai Hafsah, kamu jangan ceritakan kepada siapa-siapa ya. Taib. Ternyata hal tersebut diceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di antara sebab turunnya surat Tahrim ini. Ada dua sebab, tetapi keduanya ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan sama sekali. Yang satu menguatkan yang lain, ya. Taib. Wa idza wa'ad annaha taktumu sirra summa afshathu ta'uddu asima. Jika engkau diberikan amanah sebuah rahasia agar tidak menyebarkan kepada yang lain, ternyata engkau sebarkan, maka itu termasuk perbuatan dusta, perbuatan berdosa. Allah katakan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, tunaikanlah janji, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala jika telah memberikan, jika kalian telah berjanji. Dan menyebarkan rahasia termasuk juga sifat kemunafikan. Karena apa? Dia telah berkhianat. Diberikan amanah, "Oi, ini rahasia, tolong ya, kamu jangan ceritakan kepada siapa-siapa." Ternyata dia cerita kepada yang lain. Cerita yang lain, akhirnya katakan, "Nanti kalau ini tolong rahasia saya sama kamu, jangan cerita sama lain ya." Nah, Bapak kaum muslimah, kalau ingin tersebar rahasia kita, ceritakan kepada yang lain, lalu kita kunci, jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Coba aja, pasti akan tersebar. Makanya kalau punya rahasia, diam, jangan disebarkan, ya, tutup rahasia itu. Dan di antara sifat kemunafikan adalah menyebarkan rahasia orang lain. Kenapa? Karena dia berdusta. Pertama, dia berdusta apabila dia berbicara berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa qad kana salafuna shalih harisina ala hifdz sirri wa la yafshunahu. Para ulama salaf terdahulu mereka sangat antusias untuk menjaga yang namanya rahasia, tidak menyebarkan kepada yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, asarran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Fatimah bi syai'in. Nabi pernah memberikan rahasia kepada Fatimah dengan sesuatu. Fabakat bukaan syadidan, tiba-tiba Fatimah menangis dengan nangis yang dahsyat. Wasaraha tsaniyah, kemudian Nabi membisikkan yang kedua, fadhahikat, ternyata Fatimah tertawa. Aisyah berkata, falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha, ketika Rasulullah berdiri, aku bertanya kepada Fatimah, ma kunti li afshi. Kemudian Fatimah berkata, ma kuntu li afshi sarra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah menyebarkan rahasia yang Rasulullah SAW berikan kepadaku. Falamma tufiya, ketika Rasul meninggal dunia, maka qalat Aisyah berkata, azimtu alaiki lamma haddastani ma qala laki Rasulullah. Waktu itu saya bertanya kepadamu, wahai Fatimah, ya, tapi kamu tidak mau jawab. Sekarang Rasul sudah meninggal dunia, apa yang dikatakan Rasulullah? Maka Fatimah berkata, ammal an fa na'am. Oke, kalau sekarang saya akan jawab. Amma hina sarani fil marratil ula, ketika Rasul berbisik-bisik kepadaku yang pertama, Rasul mengabarkan kepadaku anna Jibril kana yu'ariduhul Quran fi kulli sanatin marrah. Jibril biasa datang kepada Nabi SAW dalam 1 tahun sekali. Untuk apa? Menyimak bacaan Nabi SAW. Nah, ini juga pentingnya kita menyetorkan hafalan. Siapa-siapa yang punya hafalan, setorkan kepada yang lain. Ya, baik. Rasulullah SAW menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Wa annahu aradahu al-ana marratain, tetapi tahun ini Jibril turun 2 kali untuk menyimak hafalan Nabi SAW.
Wa inni la ara ajalli illa qad iqtaraba, dan saya melihat bahwasanya ajalku sudah semakin dekat sehingga aku pun menangis. Ini tangisan yang pertama dijawab oleh Fatimah. Kemudian bisikan yang kedua itu yang membuat aku tertawa. Fatimah berkata kepada Rasulullah, berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, amma tardaina an takuni syahidatan nisa'i ahli jannah?" Wahai Fatimah, maukah kamu menjadi penghulunya para wanita di surga? Artinya Fatimah akan menjadi putri Nabi SAW, akan menjadi apa? Ketuanya para wanita di surga. Maka itu menjadikan Fatimah tertawa. Fadahikat. Ya. Baik. Nah, di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, Fatimah tidak menceritakan kepada siapa-siapa rahasia itu. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, barulah diceritakan kepada yang lainnya. Ya, itu rahasia bukan keburukan, itu rahasia yang baik. Bagaimana pula kalau rahasia yang jelek? Rahasia baik itu tidak mau diceritakan. Diceritakan ketika setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, bagaimana kalau sekarang kita punya rahasia? Oh, saya punya rahasia si fulan. Saya punya rekam jejaknya si fulan. Apa sikap kita sekarang ini? Apakah kita akan menjadikan itu sebagai senjata kita, atau kita tutup rahasia keburukannya? Ya, kalau rahasia kebaikan, ya itu pun tidak diceritakan. Bagaimana pula rahasia yang buruk? Nah, makanya dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar ketika ingin menikahkan Hafsah, ya, Umar menemui Utsman, menawarkan kepada Utsman menawarkan Hafsah kepada Utsman. Lalu Utsman mengatakan in syi'tu Umar berkata in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Kalau kamu mau wahai Utsman, aku akan nikahkan Hafsah anak saya denganmu. Maka Utsman berkata, sa'andur fi amri, nanti saya pikir-pikir dulu. Ya. Falabista layali summa laqini qaqal. Kemudian berlalu waktunya, kemudian Utsman berkata, qad badali an alla atazawwaja yaumi hada. Saya tidak akan menikah dengan Hafsah. Maka Umar berkata, bertemu dengan Abu Bakar, menawarkan hal yang sama, in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Kalau kamu mau wahai Abu Bakar, aku akan nikahkan Hafsah denganmu. Fasamit. Fasumta Abu Bakar, maka Abu Bakar pun diam. Falam yarji ilayya syai'an, tidak ngomong apa-apa. Fakuntu alaihi ujadu minni ala Utsman, padahal saya lebih mendahulukan Utsman. Falabistu rayali summa khatabaha Nabi. Kemudian berlalu waktu, ternyata dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertemu dengan Abu Bakar. Umar bertemu dengan Abu Bakar. Faqala la'allaka wajabta alayya hina aradta alayya Hafsah falam urajji ilaika syai'an. Kenapa kamu waktu itu ketika saya tawari dengan anakku Hafsah tidak menjawab sesuatu apapun? Maka Abu Bakar berkata, na'am ya, fa innahu lam yan'uni an urajji ilaika fima aradtu alayya. Tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali illa anni kuntu alimtu, bahwasanya saya telah mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Nabi pernah menyebut namanya Hafsah. Nabi pernah menyebut namanya Hafsah. Falam akun li afsi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak akan mau menyebarkan rahasia itu. Artinya Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menginginkan Hafsah. Nah, ketika ditawari oleh bapaknya Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak berbicara apa-apa. Begitu sudah menikah dengan Hafsah Rasulullah SAW, maka barulah Abu Bakar berkata, saya tidak berbicara sesuatu, tidak mau menjawab apa-apa. Kenapa? Saya tahu ya bahwasanya Rasulullah itu suka dengan Hafsah. Itu rahasia, ya, tidak disebarkan. Padahal itu rahasia baik. Ya tabi'ah.
Walau tarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau tidak mau menikahi Hafsah, pasti aku akan menerima Hafsah. Ya, ini dia. Lihatlah para muslimah, para ibu-ibu, para akhwat, orang-orang yang dijamin masuk surga begitu antusias dalam menjaga apa? Rahasia. Dan kita ini belum dijamin masuk surga, tapi rahasia orang bukan lagi rahasia. Apa katanya? Oh, itu sudah rahasia umum. Akhirnya menjadi bahan apa? Pembicaraan di majelis kopi pagi bicara tentang fulan, majelis kopi sore berbicara tentang fulan, majelis kopi malam berbicara tentang fulan. Na'udzubillah. Ya, menjadi buah yang manis rahasia orang itu. Menjadi buah yang manis bagi sekelompok manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Rasulullah, wa ana al-at ma'al gulman, saya pernah bermain-main bersama anak-anak kecil. Fa sallama alaina, maka Nabi mengucapkan salam kepada kami dan mengutus kami untuk keperluan sesuatu. Fa ba'asani fi hajah. Fa abtaqtu ala ammi, falamma ji'tu qalat ma habsuka. Maka aku terlambat pulang ke rumah. Kemudian ibuku berkata, ibunya Sabit berkata, kenapa kamu terlambat wahai Sabit? Maka Sabit mengatakan, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajah, aku diperintah Nabi untuk mendatangi atau untuk sesuatu keperluan. Maka ibunya berkata, ma hajatuhu, apa hajatnya? Apa keperluannya? Sabit mengatakan, innaha sirrun, itu rahasia Rasul. Lihat, Sabit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Nabi, pergilah ke sini untuk sesuatu. Ketika pulang ke rumah ditanya oleh Nabi oleh ibunya Sabit, apa kebutuhannya wahai Sabit? Innaha sirrun, sesungguhnya itu rahasia. Ya, qalat, maka ibunya berkata, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kamu tidak boleh menyebarkan rahasia Rasulullah SAW, sama sekali tidak boleh. Ya. Qala Anas berkata, wallahi law haddastu bihi ahadan la hadastuka ya Sabit. Jika seandainya la hadas bihi ahad, sekiranya engkau bercerita kepada orang lain wahai Sabit, aku pun akan menceritakannya. Ya, para sahabat orang yang sangat antusias dalam menjaga rahasia. Para ulama, para akhwati billah, wanita yang salihah rahimahullah, para ulama, perhatikan. Kita hidup pasti punya salah. Kita punya rahasia yang terkadang diketahui oleh orang. Ya, betul. Saya yakin siapa yang bermuamalah dengan manusia, apalagi banyak muamalah, pasti tahu rahasia keburukan seseorang. Jika kita tidak mau rahasia kita dibongkar oleh orang lain, jangan pernah membongkar rahasia orang lain, kecuali hal tersebut memang butuh dijelaskan, ya, dan berbahaya untuk kemaslahatan, maka boleh. Tetapi jika itu baik, jika itu disebarkan akan menimbulkan kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Qala al-Hafidz, qala ba'd al-ulama, kana hadha sirra kana yahtassu bi nisa'in nabi. Rahasia itu, ya, khusus kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa falau kana min al-ilmi ma wasi'a insan kitmanahu. Hendaknya seorang itu berusaha untuk menjaga rahasia orang lain, ya. Wa aktsaruhum yaqul, di antara mereka, atau qala Ibnu Battal mengatakan alladzi alaihi ahlul ilmi, para ulama sebagian mengatakan bahwasanya rahasia itu boleh disebarkan kepada rahasia orang lain apabila itu ada madarrah, ada bahaya. Kalau nggak disebarkan bahaya ini, karena orang ini bisa berbahaya, itu boleh.
disebarkan. Tapi kalau tidak, ya tidak ada dampaknya dalam maslahat agama ataupun dunia bagi orang lain, itu jangan disebarkan. Tapi kalau orang ini terkenal bahayanya, Anda tahu itu bahaya, terus Anda biarkan, itu nggak boleh. Ya, semisal Anda kenal sama orang A, si A ini tukang pembohong, si A ini akhlaknya jahat, tiba-tiba dekat dengan si B, ya ingin bekerja sama dengan si B. Kalau Anda tahu bahwa si A ini orangnya seperti itu, berbahaya, tidak amanah dan seterusnya, lalu Anda biarkan, itu sama saja ya Anda membiarkan teman Anda si B itu mendapatkan bahaya. Ya. Tapi kalau Anda melihat si A ini tidak berbahaya, maka tidak perlu diceritakan rahasianya. Innahu, kebanyakan para ulama, sebagian para ulama mengatakan innahu idza mata la yalzam min kitmanihi. Apabila ada orang yang meninggal dunia, dia punya rahasia, maka tidak harus ditutup rahasianya. Maka yalzam fi hayati illa an yakuna alaihi fi ghadhadah, kecuali itu rahasia yang menyulitkan, yang bahaya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan qultu alladhi yadharu inqisamu dzalika ba'da al-maut ila amma ila ma yubah wa qad istahabu dzikruhu wa karihahu sahibu sirri. Artinya ini sebagian para ulama, sebagian mengatakan boleh-boleh saja untuk menyebarkan rahasianya kalau itu ada kebaikan. Ya, ada kebaikan, misalnya si fulan itu punya kebiasaan sholat malam, itu rahasia, nggak disebarkan. Ternyata ketika meninggal dunia dijelaskan, oh saya tahu si fulan rajin sholat, si fulan ini rajin bersedekah, ya, dan dia tidak suka kalau disebar-sebarkan kebiasaannya tersebut. Tapi kalau setelah meninggal dunia, boleh kita menyebarkan? Boleh. Oh, si fulan itu rajin bersedekah, si fulan itu dulunya rajin berpuasa, si fulan itu dulunya rajin ya ibadah dan seterusnya. Ini boleh. Meskipun di selama hidupnya dia tidak suka untuk disebarkan, diketahui oleh orang lain. Tapi ketika meninggal dunia, boleh kita untuk menyebarkan hal tersebut, karena sudah banyak para ulama salaf yang membahas tentang itu. Karena kenapa kalau masih hidup tidak boleh disebarkan? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman dari yang namanya fitnah, ujian. Ya, baik. Wasyair yaqul, seorang penyair berkata, idza mal mar'u akhta'u wa salasun, kalau ada seorang memiliki 3 kesalahan, fabihu walau bikaffin min ramadin, maka tutuplah kesalahan tersebut. Ya, salamatu sadrihi wal hirsu minhu, menjaga keselamatan dadanya, hatinya, wal hirsu minhu, menjaganya, wa kitmanu sarair fil fuadi, menutup rahasia-rahasia orang lain dalam hatinya. Ya, jadi rahasia itu terkadang harus dijaga dengan rapat, tetapi kalau menimbulkan mudarat bagi orang lain, bagi agama, maka boleh kita sebarkan. Seperti para ulama mengatakan si fulan itu tidak sikoh, si fulan ahlu bid'ah, si fulan ini khawarij, itu boleh. Karena itu berbahaya kalau dibiarkan. Tapi kalau sekedar muamalah yang tidak baik, atau sekedar dia ini ada kecil masalahnya, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, baik. Wahfir li sirrika fi fuadika malhadan wadfinhu fil ahsya'i ayyadifani. Tutuplah rahasiamu dalam jiwamu, dalam hatimu, dan kuburlah sedalam-dalamnya. Ya, inna siddiqa ma'al aduwi kilahuma, sesungguhnya orang yang jujur bersama dengan musuh keduanya, fi sirri inda ulin nuha syaklani. Ya, artinya 2 bentuk yang berbeda antara jujur dengan musuh. Baik. Wa ifsa'i sari zaujah, di halaman yang 52, perhatikan. Wa ifsa'i sarri zaujah wal aqs ladzi yaqa' baina zawjaini halul muwaqi'ah min kaba'ir dzunub. Menyebarkan rahasia istrinya atau menyebarkan rahasia suaminya, itu hal yang terjadi dan ini termasuk dosa besar zaman ini. Ma'asal muslimah,
Tidak malu-malunya terkadang seorang suami membongkar kejelekan istrinya, atau istrinya membongkar kejelekan suaminya, padahal statusnya masih sebagai suami istri. Na'udzubillah. Dan ini dosa besar. Hadis yang sahih Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah." Orang yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat sisi Allah, siapa itu? Ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi, seorang yang mendatangi istrinya atau istrinya mendatanginya, summa yanshuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Na'udzubillah. Ada, dan saya menjumpai orang seperti itu. Na'udzubillah. Suaminya baik luar biasa, bekerja setiap hari, memberikan nafkah, memberikan nafkah kebutuhannya segala macam. Ternyata dia adalah istri yang tidak pandai berterima kasih, istri yang na'udzubillah terkadang ketika dia malah menyebarkan aib suaminya kepada yang lain. Ini hati-hati, dosa besar, ya, dosa besar. Baik. Kemudian yang berikutnya, dosa atau bahaya lisan yang berikutnya adalah sabbul muslim biduni haq, mencela, menghina seorang muslim tanpa hak, ya, mencela. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam hadisnya, Rasulullah SAW menyebutkan sibabul muslim fusuqun wa kitabuhu kufrun. Mencela orang yang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Inilah ma'asal muslimah, para akhwat, kita punya mulut berbicara, syukuri. Gunakan nikmat ini dengan yang baik. Jangan digunakan untuk mencela orang. Kita tidak mau dicela oleh orang, tapi terkadang lisan kita, mulut kita mudah untuk mencela orang lain. Ya, padahal sifat seorang muslim menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak dia diam. Itu saja. Ya. Kalau sekarang saat ini bukan mulut yang berbicara, jari yang berbicara. Ya, bukan mulut tapi jari jemari yang berbicara. Itu sama saja hukumnya. Karena jari itu mewakili mulutnya, mewakili lisannya. Dia tulis di media sosialnya dan seterusnya, dia hina orang lain dan seterusnya. Akhirnya termasuk sama, sibabul muslim fusuqun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan. Baik. Fusuk di sini adalah secara bahasa al-khuruj, keluar. Secara istilah artinya al-khuruj an ta'atillah wa ta'atir rasul. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi wa qitaluhu kufrun, memerangi kaum muslimin adalah kekufuran. Ini kufur bukan kufur besar, artinya kufur kecil. Ya, karena Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Allah masih mengatakan dua kelompok yang berperang, dua orang kelompok yang beriman yang berperang. Ya, masih dikatakan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian qisas dalam pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi ihsan. Ya, barang siapa yang dimaafkan, ya, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka dia menyempurnakan atau memenuhinya dengan kebaikan. Dalam hadis yang lain sebutkan idza iltaqa muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua muslim bertemu dengan pedangnya, maka keduanya di neraka. Allah masih mengatakan beriman, Allah masih mengatakan muslim. Ini artinya perkataan Nabi tadi wa qitaluhu kufur,
orang yang memerangi adalah kufur, itu bukan kufur besar ya. Baik. Dan sibabul muslim biduni haqqin min khisalil jahiliyah. Mencela orang muslim tanpa hak merupakan mewarisi sifat jahiliyah. Nanti untuk pembahasan ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Jadi pembahasan kita ma'asal muslimah ada 3 ya. Di antara bahaya lisan, yang pertama dusta, yang kedua menyebarkan rahasia, dan yang ketiga mencela orang muslim ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Hendaknya kita saat ini belajarlah untuk diam, belajar untuk tidak berbicara, mengomentari sesuatu yang tidak kita ketahui, atau belajar kita diam menyembunyikan rahasia orang lain. Tetapi ingat, jika kita tahu orang tersebut berbahaya untuk agama, berbahaya untuk orang lain, boleh kita menyebarkan rahasianya ya. Seperti si fulan ini pencuri, si fulan ini adalah pembunuh. Kalau kita biarkan dia dekat dengan si B, oh hati-hati, jangan-jangan si B nanti dibunuh ya. Tetapi kalau cuma sekedar masalah-masalah sedikit, tidak mempengaruhi agama, tidak mempengaruhi kemaslahatan yang besar, maka tidak mengapa, tidak perlu kita sebarkan rahasia tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tidak mudah mencela orang lain ya. Kita sendiri banyak kekurangan, kita sendiri banyak dosa, tidak mau ya dicela oleh orang lain, maka jangan kita mencela orang lain. Baik. Natawaqaf inda hada wallahu ta'ala bisawab. Hal hunaka sa'il? Ada pertanyaan, silakan ditulis pertanyaannya. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Fadhal. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, menjadi bahan perenungan kita semuanya. Hendaknya kita menjaga lisan, jangan bermudah-mudahan berdusta, jangan mencela orang lain, dan jangan menyebarkan rahasia atau keburukan orang lain. Sampai di sini teman kita. Wallahu ta'ala bishawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.